Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang sudah hadir dalam acara malam hari ini. Kita akan belajar langsung dengan guru-guru kita, yaitu Mr. Go dan Mr. Jos. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam hari ini acaranya berjalan dengan lancar. Sebelum Ahmad mulai acara malam hari ini, boleh teman-teman yang hadir dalam Zoom, kalau mendengar dengan jelas suara Ahmad, boleh angkat jempolnya 2. Jelas ya? Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sama-sama. Kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan malam hari ini acaranya berjalan dengan lancar dan ilmunya yang disampaikan oleh mentor-mentor kita, guru-guru kita bisa kita manfaatkan dengan baik. Al-Diniyah Al-Fatihah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Go, udah ready, Mr. Mr. Go, bentar, Ahmad cek. Bentar. Mr. Oke. My co-host. Halo Mr. Go. Udah Ahmad jadikan co-host. Oke ya. Alhamdulillah. Oke. Mas Ahmad, bantu tes suara saya, kedengaran jelas di Mas Ahmad. Insya Allah kalau Mas Ahmad kedengaran jelas, teman-teman juga terdengaran jelas. Alhamdulillah jelas banget, Mister. Oke, Kemudian tempat. saya tampak kelihatan terlalu jauh nggak ini? Enggak, udah Mister, cukup. Udah cukup ya. Terus kemudian pencahayaannya juga udah full ya, biar teman-teman nanti enak. Sebelum belajar kita prepare dulu ya, suaranya udah oke, gambar udah oke, posisinya udah oke ya. Siap. Nah, sengaja saya berdiri, Mas Ahmad, nanti saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, bantu sambil siapkan slide ya. Saya sengaja berdiri ya. Yang namanya ngasih materi, saya seharian dari pagi sampai sore kalau berdiri itu saya nggak ngantuk. Tapi kalau saya jadi pendengar, audien, duduk, nah itu malah mengantuk saya ya. Jadi nanti biar teman-teman ketularan semangat dari saya menyampaikannya sambil berdiri ya. Jadi sambil gerak dan sebagainya ya. Kalau duduk nanti saya ngantuk nanti. Teman-teman juga ngantuk ya, auranya beda. Makanya saya menyampaikan materi ini berdiri biar semangatnya juga lebih wow gitu ya. Oke Mas Ahmad, boleh bantu siapkan materi saya. Perkenalkan saya Mr. Go ya, saya wakil rektor dari kampus Bisnis Marusman. Jadi saya udah berpengalaman banget yang namanya mengcoaching bisnis ya. Saya udah pengalaman banget 7-8 tahun ini dalam mengcoaching ya, membina teman-teman menjadi seorang entrepreneur. Jadi pengalaman saya udah lumayan banyak. 3 tahun terakhir ini pun saya keliling Indonesia memberikan workshop pelatihan dari kampus, mahasiswa, sekolah, UMKM ya, ke seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Itu free gratis. Teman-teman juga nanti kalau mau mengundang saya di komunitas bisnisnya, atau mungkin ada yang guru ke sekolah, atau mungkin yang jadi aktivis mahasiswa nanti bisa diundang ke BEM, LDK-nya, atau mungkin yang teman-teman aktif di UMKM bisa mengundang saya bersama tim, nanti saya siap datang ke seluruh Indonesia, tentunya nanti setelah pandemi berakhir ya. Nggak usah bayaran ya, nggak perlu bayaran ya. Saya free, benar-benar mengajari teman-teman bagaimana mengubah ekonominya menjadi lebih baik. Itu yang terpenting ya. Saya Mr. Go ya, aktivitas sekarang tinggal di Jakarta, aktivitas di Jakarta dan Bogor ya. Aslinya dari Palembang, dari Sumatera, merantau ke Jakarta ya. Kemudian sekarang menetap di Bogor, beraktivitas di Bogor dan Jakarta. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya setelah nggak COVID ya, mudah-mudahan kita berdoa secepatnya ditemukan vaksin sehingga normal, benar-benar normal, nggak cuma new normal ya. Nanti bisa nih kalau mau ketemu dengan saya, konsultasi dengan saya bisnis, bisa di Jakarta, bisa di Bogor, kita meet up boleh, kita mau kopdar boleh, konsultasi bisnis apapun juga dengan saya boleh ya. Nah, terus malam ini kita akan membahas bagaimana sih teman-teman bisa menghasilkan uang
hanya modal HP dan aplikasi WhatsApp. Mohon maaf ini saya full optimasi jualan lewat HP. Jadi malam ini kebetulan HP saya ngedrop, jadi saya cas pakai power bank ya. Kalau pakai kabel nanti susah mobilisasinya. Ya, malam ini saya akan membagikan bagaimana teman-teman bisa tembus ya jutaan. Punya penghasilan jutaan hanya modal HP dan aplikasi WhatsApp. Mas Ahmad sudah siap slide saya ya? Sudah, Boleh nih, nanti di screenshot boleh, di foto boleh, atau nanti after materi ini teman-teman kan ada di grup ya. Nanti akan saya share materi saya. Ya. Nah, kalau mau dicatat boleh, seperlunya aja. Tapi selengkapnya nanti saya akan share. Nah, oke Mas Ahmad, boleh siap materi saya? Karena malam ini pembicaranya ada dua, saya dan Mr. Jos. Saya dan partner dan guru saya juga, Mr. Jos. Mas Ahmad nanti 40 menit ke depan, kalau saya kelamaan ngasih materi, ya tolong ingatkan saya. Oke? Materinya udah siap? Oke ya. Tembus 30 juta hanya modal WhatsApp saja. Sebenarnya teman-teman, judul ini, tema malam ini ya, tema belajar kita malam ini 100% bohong. Ya. Ini bohong ini judul ini. Kenapa? Karena banyak yang saya bina, saya bimbing itu nggak tembus 30 juta, bahkan lebih dari 30 juta. Bahkan ada salah satu mitra kita yang kita bina ya, belajar hanya jual modal WhatsApp 5 bulan, dia jualan itu tembus 1 bulannya 100 juta. 5 bulan, dia jualan, di bulan kelima itu 1 bulannya udah 100 juta. Jadi sebenarnya tema seminar kita malam ini, bagaimana tembus 30 juta hanya modal HP dan WhatsApp, itu bohong. Kenapa bohong? Karena udah banyak yang saya bina, saya bimbing, itu nggak tembus 30 juta, bahkan lebih dari itu. Ada yang 50 juta, ada yang 80 juta, ada yang bahkan 100 juta. Ya, jadi jualan pakai WhatsApp, bisnis pakai WhatsApp itu paling mudah banget. Kenapa? Simple, mudah. Di sini pesertanya kalau saya cek kebanyakan mama-mama, bapak-bapak gitu kan, yang kata orang sih gaptek. Tapi insya Allah yang namanya mama-mama ya, bapak-bapak segaptek-gapteknya dia pasti tiap hari menggunakan WhatsApp. Ya, bisa jadi kalau dia pegang YouTube, buka Instagram, buka Facebook, mungkin masih agak bingung gitu ya. Tapi kalau WhatsApp dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya pasti setiap hari berinteraksi dengan yang namanya WhatsApp. Mas Ahmad, layarnya agak ini ya, slide-nya ya? Di layar saya saja atau mungkin gangguan di teman-teman yang lainnya? Teman-teman yang lain gimana slide-nya di tempat, boleh dibuka lagi ya. Nah, itu tadi ya, 30 juta itu, ya itu bohong. Kenapa? Karena banyak yang sudah belajar dengan saya bina dengan saya, itu lebih dari 30 juta. Ya, nanti akan saya ajarkan bagaimana caranya, bagaimana teknisnya. Next, Mas Ahmad. Ya, next. Boleh next, geser. Bentar, Sir. Oke. Sabar ya. Nah, ini para alumni yang sudah saya bina, saya bimbing. Bahkan dengan modal WhatsApp, waktu ada yang sampai tembus 100 juta itu bukan dalam 1 bulan. Bukan 1 minggu, tapi hitungan jam. Ya. Nah, waktu itu salah satu pedagang, ya saya ajarkan teknik closing menggunakan WhatsApp, itu hitungan jam dia tembus ratusan juta. Ya. Nah, sebelah kanan itu setelah belajar dengan saya, omsetnya semakin naik. Next. Ini adalah orang-orang yang saya bina, yang belajar dengan saya. Sebelah kiri itu, dalam hitungan minggu itu tembus berapa itu ya? Sampai 2.500 botol produknya. Sebelah kanan itu dari Solo, dia supplier minyak. Belajar dan saya bimbing dengan saya, itu penjualannya sampai gila-gilaan. Kenapa gila-gilaan? Yang beli itu diantar sampai pakai truk gitu loh. Ya, kalau belinya pakai keranjang itu biasa. Tapi kalau belinya diantar sampai pakai truk kontainer, nah itu luar biasa. Nah itu juga belajar dan bimbing dengan saya. Ya, dan ilmu WhatsApp marketing. Next. Ya. Nah, jadi saya bilang tadi 30 juta yang saya ceritakan atau tema malam ini sebenarnya bohong. Karena banyak banget yang belajar dengan saya itu tembus dari lebih dari 30 juta. Contohnya ya, yang sebelah kiri itu dia belajar dengan saya juga baru setengah bulan udah tembus. Boleh cek itu ya, berapa itu. Nah. Ya.
Next, ini adalah alumni-alumni yang belajar dengan saya. Next. Nah, Mas Ahmad, ya, beberapa 6 bulan terakhir ini saya selalu iseng melakukan eksperimen. Apa itu eksperimennya? Setiap saya mengambil uang di ATM center di Kota Bogor ataupun di Jakarta, di pusat keramaian, di mall, stasiun, atau mungkin di tempat-tempat yang keramaian, itu saya iseng tuh, saya ambili struk-struk orang yang mengambil uang. Ya. Aduh, ya. Sengaja saya bereksperimen sosial, saya ambil struk-struk orang yang berceceran di sekitaran ATM. Nah, yang saya ambil ini kebanyakan di dekat mall ataupun mungkin di kantor-kantor ya pemerintahan, kantor-kantor Bunafit yang ada di Jakarta. Nah, kalau orang ngambil uang, tarik uang tunai di ATM itu kelihatan berapa saldo yang tersisa. Paham? Nanti boleh dicek lah. Dan sungguh sangat miris, sangat ironis sekali di Jakarta yang notabene orang kerja kantoran dan lain sebagainya, itu isi saldonya di bawah 1 juta. Boleh dicek, boleh dibesarkan layar saya ini. Ini nggak cuma sekali, ini nggak cuma kebetulan. Saya udah eksperimen selama hampir 1 tahun ini. Ketika saya mengambil uang cash di ATM, saya selalu ambil itu struk-struk yang berceceran di ATM. Dan terbukti. Jadi di luar sana, mohon maaf ya, banyak yang katanya ya, dia sarjana, bahkan S2, kerja di tempat bonafit, kerja di tempat instansi pemerintahan tertentu, gitu kan. Tapi penghasilannya setelah dikurangi dengan kebutuhan rumah tangga dan sebagainya, itu minus. Ya, itu minus. Nah, bisa jadi teman-teman yang ikut belajar dengan saya malam ini, ingin belajar bisnis, karena juga mengalami kondisi seperti saat ini. Nah, kalau isi rekening teman-teman seperti tertera di layar seperti ini, itu artinya teman-teman harus wajib bisnis, harus wajib jualan. Ya. Nah, kalau teman-teman profesinya sekarang itu misalnya ya pegawai, karyawan, atau apapun itu, ya, saran saya coba deh bisnis. Coba deh jualan. Nah, jualan yang praktis, yang mudah, simple itu adalah jualan online. Coba teman-teman kerja, ya, jadi pegawai di suatu instansi tertentu. Terus kemudian bisnis sambil buka warung bakso, buka laundry misalnya. Saya coba deh bisnis, ya, coba deh jual. Ya agak susah, ya, karena teman-teman masih paruh waktu, ya, karena teman-teman masih paruh waktu, kecuali teman-teman full entrepreneur, ngurusi usahanya. Tapi kalau teman-teman masih sambil kerja, masih aktivitas yang lainnya, bisnis yang paling mudah untuk dilakukan simple adalah bisnis online. Ya, gimana caranya? Nanti akan diajarkan. Next, ya. Nah, ya. Saya ambil HP. Nah, dulu orang nyari rezeki itu, ya, cari uang, itu modalnya apa? Satu, modalnya ijazah. Modalnya cangkul. Modalnya traktor. Ya, modalnya parang tuh, modalnya tombak buat berburu dan sebagainya. Nah, kalau di era modern ini orang nyari uang, ya itu modalnya ijazah, alias dia harus sarjana, kerja di instansi tertentu, ya, atau mungkin perusahaan tertentu dengan modal ijazah. Mohon maaf, kalau orang tidak memiliki ijazah di Indonesia, pasti kalaupun kerja itu pasti di strata paling bawah atau kerja-kerja kasaran. Ya. Tapi sekarang era udah berubah. Internet menjadi raja. Baik raja informasi ataupun raja buat hal-hal yang lain. Ya, terutama dalam hal bisnis. Bahkan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia bilang bahasanya salah satu bisnis yang tidak terkena dampak di masa pandemi ini adalah bisnis yang berbasis online. Ya, rumah makan tuh banyak yang collab, restoran banyak yang collab, hotel banyak yang collab. Tapi bisnis yang dia basicnya bisa dilakukan secara online itu luar biasa, nggak mengalami dampak sama sekali, bahkan mengalami peningkatan yang drastis. Ya, makanya usaha-usaha kuliner yang waktu sebelum COVID fokusnya hanya jualan offline, buka kedai tanpa mengandalkan Grab, GoFood dan sebagainya, itu banyak itu gulung tikar, banyak itu collab. Salah satunya banyak rumah makan di dekat kampus bisnis Sumarsman Jakarta, ya, tempat saya mengabdi, itu banyak yang collab juga. Nah, jadi era modern saat ini adalah HP menjadi mesin uang kalian. Jangan sampai HP cuma dijadikan pusat informasi, hiburan, lain dan sebagainya. Rugi. Ya, udah beli HP mahal-mahal nih ya, tapi nggak menghasilkan apapun, rugi. Ya, jadi jadikan
HP kalian ini sebagai mesin uang untuk mencari rezeki. Sip ya? Oke, nanti kita akan bahas gimana sih cara mencari uang, ya, menjadikan HP sebagai mesin uang, nanti kita akan bahas. Oke, next. Ya, oke, hop dulu. Yang menjadi pertanyaan, dari kalian memiliki HP atau dari HP itu dibeli sampai sekarang HP itu kalian pegang, kira-kira udah menghasilkan berapa itu HP? Ya, udah menghasilkan berapa rupiah itu HP? Udah menghasilkan berapa juta itu HP? Nah, kalau belum pernah menghasilkan uang sama sekali dari HP yang kalian pegang saat ini, itu patut dipertanyakan. Selama ini ngapain saja? Ya, selama ini ngapain saja? Kenapa tidak memanfaatkan HP, smartphone? Nah, ini kan smartphone, HP yang canggih, alat komunikasi yang canggih. Nggak buat jualan coba. Kan rugi banget. Oke, next. Nah, teman-teman, yang ikut belajar online malam ini, ada yang punya mobil? Insya Allah saya doakan punya semua ya. Nah, saya nggak nanya teman-teman sudah punya mobil atau enggak. Tapi pertanyaan adalah, teman-teman bisa bawa mobil enggak? Jangan salah. Banyak orang yang dia belum punya mobil, dia udah bisa bawa mobil loh. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, teman-teman yang belajar malam ini, baik di Zoom ataupun di YouTube, adakah yang belum bisa bawa mobil? Ada? Pasti ada. Saya yakin pasti ada. Ya. Nah, pertanyaan dari saya adalah, bagaimana caranya teman-teman yang belajar malam ini belum bisa naik mobil, supaya bisa naik mobil? Gimana caranya? Caranya mudah banget, caranya simpel banget. Bagaimana? Cari orang yang bisa bawa mobil. Kasih catatan ya, cari orang yang bisa bawa mobil, kita belajar dengan dia, dan orang tersebut mau ngajari kita. Jadi ada 3 faktor. Pertama, cari dulu orangnya, kita serius mau belajar dengan dia, dan orang tersebut mau mengajari kita. Jadi ada 3 faktor ya, teman-teman, kalau bisa mau naik mobil, mengendarai mobil, cari orangnya yang bisa bawa mobil. Nggak cuma bisa, tapi usahakan yang ahli. Terus kemudian ada keseriusan dari kita buat belajar, dan dari orang tersebut dia mau ngajari kita. Ya, 3 itu harus terpenuhi semua syaratnya. Jangan sampai kita mau belajar dengan seorang, orang tersebut nggak mau ngajari kita, ya percuma. Jadi harus ada 2 belah pihak. Cari orangnya, kita serius mau belajar dengan dia, dan dia mau ngajari kita. Insya Allah, ya, nggak sampai 1 minggu, kalau full setiap hari belajar, itu kalian bisa mengendarai mobil. Karena saya waktu itu belajar mobil 3 hari aja udah bisa, udah berani itu loh. Tapi belum lancar, tapi udah berani bisa itu. Udah mulai di jalan raya itu. Ya. Nah, next. Hubungannya apa sih? Hubungannya apa sih? Hubungannya adalah dengan gambar di samping ini. Ya. Teman-teman, ya, saya yakin yang ikut belajar malam ini dengan saya, ini tentu bisnis. Ingin punya penghasilan tambahan dari bisnis. Ya. Kalau teman-teman di sini sudah miliarder, tabungannya udah banyak, ya, udah sukses, tentu nggak mau belajar malam ini. Tapi karena teman-teman ingin belajar, punya penghasilan tambahan, makanya serius mau belajar dengan saya dan Mr. Josh nantinya. Ini sama tadi ilmunya dengan bagaimana teman-teman bisa mengendarai mobil. Ini sama. Teman-teman mau punya penghasilan 30 juta, bahkan lebih, 100 juta lah. Ya, oke ya. Teman-teman ingin punya penghasilan per bulan itu 100 juta, bahkan lebih. Bahkan 1 miliar saya doakan. Amin ya. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman bisa punya penghasilan 100 juta per bulan? Saya ulangi ya, pelan-pelan ya. Bagaimana caranya supaya teman-teman punya penghasilan 100 juta per bulan? Bagaimana caranya? Caranya adalah ilmu mengendarai mobil tadi. Ya. Cari orangnya yang punya penghasilan 100 juta per bulan, bahkan lebih. Ya. Faktor pertama, cari orangnya yang punya penghasilan 100 juta bahkan lebih. Yang kedua, kita serius mau belajar dengan orang tersebut. Yang ketiga, orang tersebut mau ngajari kita. Ya, saya ulangi ya. Bagaimana teman-teman supaya punya penghasilan 100 juta? Ini mudah banget kalau tahu ilmunya. Caranya ada 3. Cari orangnya. Siapa yang punya penghasilan 100 juta bahkan lebih. Oke, udah ketemu orangnya. Kita utarakan niat kita mau belajar dengan dia dengan sungguh-sungguh. Dan orang tersebut mau ngajari kita. Nah, orang tersebut yang namanya mentor. Jadi dalam bisnis, orang tersebut yang mau ngajari kita, bimbing kita, sukses di bisnis, itu namanya mentor. Paham? Paham ya?
Nah, teman-teman kalau bisnis mau cepat, mau sukses itu butuh yang namanya mentor. Ya. Saya tinggal di Jakarta. Ya. Nah, kalau misalnya saya disuruh ke Surabaya misalnya, dari Jakarta saya disuruh ke Surabaya. Saya belum pernah ke Surabaya. Saya disuruh ngendarai mobil tuh. Kira-kira sampai nggak saya ke Surabaya naik mobil? Insya Allah sampai dengan bekal Google Map. Tapi bisa jadi lama tuh. Ya, karena sering saya datang ke suatu tempat itu ya belum tahu daerahnya, saya mengandalkan Google Map, itu berkali-kali disuruh keluar dari tol. Begitu keluar dari tol suruh masuk lagi. Tersesat. Waktunya terbuang percuma, bahan bakarnya habis juga, habis tolnya juga dan lain sebagainya. Jadi ngabisi energi, ngabisi uang. Ya. Nah, karena harus turun mobil, tanya lagi dan sebagainya. Itu kalau kita pergi ke suatu tempat, kita belum tahu tujuannya, belum tahu arahnya, dan kita nekat jalan sendirian. Tapi kalau dari Jakarta kemudian kita pergi ke Surabaya dengan seorang driver yang ahli, udah terbiasa bolak-balik Jakarta Surabaya naik mobil, kita duduk di sampingnya. Seandainya pun kita merem, itu udah sampai itu. Kenapa? Karena ada driver yang mengarahkan, karena ada driver yang membimbing kita. Nah, driver ini ibaratnya dalam sebuah bisnis adalah mentor yang akan membimbing, mengajari kita jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah tujuan, ya, dan akan mengantar kita sampai ke tujuan, sampai suksesnya. Itu yang namanya mentor. Jadi penting banget bagi teman-teman yang bisnis mau cepat sukses, mau cepat berhasil, itu harus punya yang namanya mentor, ya. Bisa nggak bisnis tanpa mentor? Bisa, tapi teman-teman butuh proses waktu, berdarah-darah, bisa jadi ketipu atau mungkin yang lainnya. Ya, jadi kalau mau cepat bisnis menghasilkan tanpa ada resiko ataupun mungkin minim resiko, teman-teman harus punya mentor yang membimbing. Insya Allah nanti saya dan Mr. Jos, kalau teman-teman bersedia, saya siap untuk membimbing teman-teman, siap mengajari teman-teman nggak cuma malam ini, tapi besok, seterusnya, dan selamanya. Ya, kalau teman-teman mau serius belajar bisnis, mau serius belajar jualan, saya dan Mr. Jos siap membimbing teman-teman menjadi mentor teman-teman. Ya, next kita belajar next kita berbicara teknis WhatsApp marketing ya, bagaimana. Nah, teman-teman jangan sampai kalian punya WhatsApp itu cuma digunakan buat ngegosip, buat status yang ya anfaedah lah gitu ya, atau mungkin buat share-share hoax dan lain sebagainya ya, itu anfaedah ya. Gunakan database, gunakan WhatsApp itu untuk menghasilkan uang. Saya ingin tanya ya biar nggak ngantuk ya, yang di YouTube boleh tinggalkan komennya di YouTube, yang di Zoom silakan tinggalkan komennya di Zoom. Saya ingin tanya sambil pegang HP-nya, berapa jumlah kontak WhatsApp yang kalian miliki? Yuk, 1 menit ke depan. Tulis saja. Ya. Saya pantau ini ya. Berapa jumlah kontak WhatsApp yang kalian miliki? Tulis nama, misalnya namanya Yesi spasi kota Palembang misalnya kan, spasi 1000 kontak. Jadi nama spasi asal kota spasi berapa jumlah kontaknya. Yuk, tuliskan. Saya ingin lihat berapa jumlah kontak WhatsApp kalian. Ayo. Wina, ayo. Berapa nih? Saya tunggu nih. Berapa jumlah kontak WhatsApp yang kalian miliki? Saya tunggu. Bisa ya cara ngeceknya ya. Nama, spasi asal kota, spasi jumlah kontak WA kalian ada berapa? Ayo, Mbak Maya yang nanya ayo. Nida 1113. Keren ya. 1700 2500. Keren nih 500. 355, 3000-an. Yuk, yang 500, 200. Yuk, yang lain. Ayo, yang di YouTube boleh di komen juga. Nah, oke. Aduh, yuk, saya tunggu 1 menit. Terus. Ramai banget ya. Ayo. Kalau ada database-nya di atas 10.000, boleh hubungi panitia atau nanti boleh WhatsApp saya kasih hadiah. Ya. Saya ulangi ya, teman-teman di grup ini, ya,
yang database-nya di atas 10.000 kontak. Nanti boleh japri saya, 1 orang tercepat akan saya kasih hadiah. Ada yang 10.000? Boleh japri saya atau mungkin tim saya. Mister, ini kontak saya lebih dari 10.000. Screenshot, nanti saya kasih hadiah. Saya paketkan. Ya, apa hadiahnya surprise ya. Ya, 450, 60. Itu 60, 60 itu. Ya, 60. Ya, 60 apaan itu ya? 130. Ya. Nah, oke ya. Sambil saya lanjutkan nggak apa-apa. Teman-teman, kalau mau maksimal jualannya, berapa sih jumlah kotak WhatsApp yang kita miliki? Minimal ya, saya bilang minimal ya. Minimal 10.000. Udah, nggak usah nanya, nggak usah bantah. Ya, kenapa saya udah membuktikan? Aduh, 50 kontak ini, aduh ya. Mau jualan apa itu ya? Saya ulangi ya. Teman-teman, kalau mau maksimal jualan menggunakan WhatsApp, itu kalau mau maksimal ya, minimal punya 10.000 database. Minimal. Ya. Gimana caranya? Itu ada ilmunya. Ya, ada ilmunya, ada caranya bagaimana mencari database sebanyak 10.000 itu. Nah, tapi jangan sampai teman-teman, saya belum ada 10.000 nih. Berarti saya nggak bisa jualan dong. Jangan. Sambil jualan, sambil nanti nambah database gitu loh caranya ya. Jangan sampai teman-teman memperbanyak database dulu sampai 10.000, terus kemudian nggak jualan-jualan. Bukan kayak gitu konsepnya. Mulai aja, jualan aja dulu ya, sambil nanti sambil jualan, sambil ada ilmunya buat nambah database, mencari kontak WhatsApp tertarget. Itu ada caranya, ada ilmunya. Makanya itu butuh yang namanya mentor, butuh yang namanya guru, bagaimana sih mendapatkan database tertarget. Nah ya, nah kalau teman-teman nggak ada ilmu pasti gimana ya, bingung ini caranya. Nah itu ya, bingung. Makanya tadi butuh mentor, butuh guru. Ya, punya aku juga nggak ada suaranya ya. Yang lainnya gimana Mas Ahmad, suara saya? Halo Mas Ahmad? Oke, Mister. Oke ya, berarti aman. Kalau misalnya ada yang nggak terdengar, 1 atau 2 orang, itu berarti bukan di sayanya, berarti apa namanya, di teman-temannya. Nah, bagi yang nggak kedengaran suara, coba ganti aja ke YouTube. Bisa jadi gangguan, karena memang link Zoom ini lebih berat daripada YouTube. Jadi kalau misalnya nggak kedengaran suara atau gangguan di Zoom, Zoom lebih baik keluar, kemudian pindah ke live YouTube-nya, nggak apa-apa. Ya, insya Allah sama Fadilahnya belajar. Oke, next kita lanjut. Ya. Kita lanjut. Teman-teman yang buat apa namanya Zoom ini atau buat online ini, HP-nya beda nggak? Kalau misalnya HP-nya beda sama seperti saya, ini HP yang saya gunakan buat Zoom ini HP beda. Ini yang saya pegang juga beda. Jadi ada 3 HP, tapi yang satu saya gunakan buat Zoom, satunya saya pegang. Nah, kalau teman-teman HP-nya beda, itu bisa langsung praktek kita. Ya. Tapi kalau HP-nya satu, ya gimana nanti bisa ngelihat saya? Gimana bisa ngelihat slide? Nah, kalau HP-nya beda, misalnya satu online-nya pakai laptop, HP-nya dipegang, nah bisa langsung praktek kita. Nggak apa ya, kita praktek dulu seadanya ya, bagi teman-teman yang online dan yang HP-nya berbeda. Ya, saya akan memberikan 3 jurus dasar malam ini bagaimana ya WhatsApp marketing ini bekerja menghasilkan uang. Ya, oke. Yang pertama saya akan memberikan jurus yang namanya jurus salam dan sapa. Jurus salam dan sapa. Jurus apaan itu ya? Ini bukan jurus pencak silat ya. Bagaimana jurusnya? Mas Ahmad, next. Jurus salam dan sapa. Wih. Ya. Bagaimana jurusnya? Oke, next aja Mas Ahmad langsung ya, biar cepat. Oke. Nah, teman-teman, ini harus dilakukan setiap hari, konsisten, continuous setiap hari. Jadi setiap hari teman-teman harus menyapa minimal 30 orang. Minimal 30 orang. Ya. Mister capek, 30 orang aja capek. Saya sehari itu bisa 1.000 itu. Jadi kalau kalian disuruh menghubungi orang 30 lewat WhatsApp, sehari 30 mulus capek ya udah. Ya, jangankan 30 juta, jangankan 100 juta, 1 juta pun nggak akan kalian dapatkan. Jadi salah satu fadilahnya kalau teman-teman belajar dengan mentor itu udah nurut. Kenapa? Mentor udah melakukan itu dan berhasil. Jadi tugas teman-teman adalah nurut, ikuti aja. Kalau teman-teman bantah,
Emang bisa, dan terus udah itu nggak akan bekerja tuh fadilah amalnya ya, nggak akan bekerja tuh fadilah ilmunya. Jadi ya etikanya belajar dengan mentor itu nurut. Jadi ketika mentor itu ngajari benar, nggak menyalahi agama dan undang-undang Pancasila 45, udah ikuti aja. Nah, kecuali kalau misalnya mentor itu mengarahkan, mengajari hal yang nggak benar. Teman-teman boleh itu menasehati, boleh itu nggak mengikutinya. Tapi kalau itu benar, udah ikuti aja, nggak usah bantah, nggak usah banyak tanya. Ya, jadi teman-teman sehari itu minimal ada 30 orang yang harus disapa secara rutin. Ya, nah caranya adalah dibagi menjadi 3 waktu. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Ya, ini adalah waktu-waktu emas, hot time, waktu yang hot gitu kan, buat melakukan interaksi secara online. Pagi, sebelum orang bekerja, sebelum orang kuliah dan lain sebagainya, rentang jam 7 sampai jam 8, teman-teman harus menyapa 10 orang. Berapa? 10 orang. Oke? Waktu yang kedua adalah siang, jam 12 sampai jam 1. Orang break tuh, habis sholat, makan. Apa yang dipegang? HP. Nah, waktu itu kita juga gunakan buat menyapa 10 orang. Ya. Nah, kemudian setelah kerja jam malam, rentang jam habis sholat maghrib, sampai sebelum tidur setelah sholat isya, kita sapa lagi 10 orang. Ya, berarti pagi 10, siang 10, sore 10. Itu minimal. Berapa? Minimal. Tapi kalau teman-teman mau lebih dari itu lebih bagus. Oh, pagi 20, siang 20. Ya, sore 50, nggak apa-apa, bagus. Asal terhandle dan continue dan seterusnya. Ya. Ya. Atau kalau misalnya saya 10 agak berat ya, udah nggak apa-apa 10. 5 juga nggak apa-apa. Pagi 5, siang 5, malam 5. Tapi tentunya dalam hal bisnis, semakin besar energi yang kita keluarkan, tentunya akan semakin besar hasil yang kita dapatkan. Jadi hukum timbal balik energi. Kalau kita mengeluarkan energi besar, tentunya hasil yang akan kita dapatkan besar. Sepakat ya? Kalau teman-teman follow up cuma 1 orang ya, tentu hasilnya sedikit dong. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau hasil besar, coba deh. Pagi 50, siang 50, sore 50. Wah, bagus banget itu. Atau pagi 100, siang 100, malam 100. Wow, itu. Ya. Atau pagi 200, siang 200, malam 200. Ini bagus lagi. Tapi saran saya bagi pemula, ya udah, kalau nggak 5, 10. Kalau nggak 5, berapa? 10. Ya, terbiasa dulu, nanti ditingkatkan 15, 20, dan seterusnya. Tentunya sambil nambah database baru. Nah, ya, sapanya gimana, Mas Ahmad? Slide-nya digeser, ya. Oke. Bagaimana menyapanya? Langsung next, next, next. Nah, jadi setiap ngechat itu kita harus panggil namanya, ya. Misalnya Mas Aan, Mas Andi, atau mungkin Mbak, atau mungkin apa ya, Bunda, Mas, Bapak, apa panggilannya ya. Biasanya kalau orang Indonesia, culture orang Indonesia itu kalau memanggil orang yang usianya di atas kita, itu ada embel-embel di depannya. Itu Mas, Bang, Kak, Mbak, Ayu, dan lain sebagainya ya. Itu culture. Atau biasanya kalau orang yang lebih tua dari kita panggil Bapak, Ibu, Bunda, atau sebagainya ya. Atau biasanya walaupun seumuran dengan kita ya, atau mungkin di bawah kita dan kita belum kenal, belum akrab, itu kita panggil dengan ada embel-embel depannya, Kak, Mas, Mbak, dan lain sebagainya. Ya, itu culture di Indonesia. Jadi setiap ngechat kita harus panggil namanya. Ya. Ya, nyapa. Ya. Misalnya kayak gini. Teman kita namanya Aan. Ya. Assalamualaikum Mas Aan, gimana kabarnya pagi ini? Misalnya kita ngechat pagi ya. Assalamualaikum Mas Aan, gimana kabarnya pagi ini? Ya. Jadi sapa, ya. Kita tunggu balasannya. Oh, alhamdulillah baik. Dan kemudian kita tanya lagi nih, ya. Sibuk apa nih Mas sekarang? Lama banget nih nggak ada kabarnya, ya. Jadi basa-basi. Jadi nggak ada ngomongin bisnis, nggak ngomongin apa, kita cuma nanya kabar, salam, dan sapa. Pertama kita salam, Assalamualaikum Mas Aan. Nunggu bales. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bro, ada apa? Nggak apa-apa nih. Sibuk apa sekarang? Soalnya lama banget nih nggak ada kabarnya, status nggak pernah kelihatan ya. Di mana nggak pernah kelihatan gitu kan? Ya. Kalau nggak balas gimana? Salam lagi. Tadi yang bertanya. Kalau nggak dibalas, mau tanya lagi. Assalamualaikum Mas Aan. Assalamualaikum, pokoknya gitu. Jadi ini kayak gini.
Tadi ada yang nanya, kalau nggak dijawab gimana? Ya kita berprasangka baik. Bisa jadi ya orangnya lagi sibuk. Bisa jadi terskip oleh pesan yang lainnya sampai ke bawah tuh nggak kelihatan. Bisa jadi mungkin yang lain-lainnya ya lagi sibuk dan lain sebagainya. Jadi gimana caranya kalau misalnya kita sapa sekarang nggak dibalas, tunggu 5 menit atau 10 menit lagi. Kita sapa yang serupa. Assalamualaikum Mas Aan. Tunggu 15 menit lagi. Assalamualaikum Mas Aan. Sama halnya ketika kita bertamu. Ada bertamu itu adalah ya apa yang pertama kita lakukan ketika bertamu, ketuk pintunya. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Ya kan? Kita tunggu kan? Ada suaranya enggak kan? Bisa jadi mungkin orangnya masih sholat. Mungkin bisa jadi masih di kamar mandi dan lain sebagainya. Ya. Oh, enggak dijawab tuh. Enggak ada suara sama sekali. Kita ketuk lagi tuh. Assalamualaikum. Ada orang enggak ya? Gitu kan? Enggak dijawab lagi nih. Biasanya kalau enggak dijawab, ya kita agak keraskan tuh ketukannya. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Ya kan? Nah, kalau nggak ada biasanya kita tanya ke tetangga, Pak Punten, ibu yang rumah ini ada nggak ya di rumah? Nah, jadi sama kayak di WhatsApp, kalau misalnya nggak disapa nggak dibales, sapa lagi sampai 3 kali dalam durasi 10 menit, 5 menit atau 15 menit. Ya, itu triknya. Ya, selanjutnya lagi. Nah, jadi setelah sibuk apa sekarang, lama nggak kelihatan. Biasanya setelah itu akan mengalir dia cerita. Oh, saya nggak lagi sibuk, atau mungkin saya lagi sibukin. Nah, kemudian mengalir tuh ya, sambung terus ya. Nggak usah ngomongin bisnis, nggak usah ngomongin jualan, udah mengalir aja dulu. Jadi ilmu bahasa basi ya. Bahasa basi itu bahas sana, bahas sini. Udah pokoknya ngomongin apa aja. Ngomongin anak, ngomongin apa? Tentang kasus corona, ngomongin tentang bola, ngomongin tentang hobi, ngomongin tentang otomotif, ngomongin tentang kuliner, masakan, terserah. Ya, boleh. Yang penting membuat kita dengan dia akrab. Paham ya? Jurus yang pertama, salam dan sapa. Bang, kalau nggak dipedulikan gimana? Ya udah, nggak usah baper. Ngapain baper ya? Ya, jadi di bisnis online itu nggak usah baper gitu loh. Ya kalau nggak dipeduli ya udah gitu loh ya. Masa bodoh juga gitu loh ya. Kita sapa orang yang lain. Toh kita niatnya baik, pingin sapa dan salam gitu kan. Pingin menyambung silaturahim ya. Kalau dia nggak mau ya udah, jangan diganggu. Mungkin dia lagi sibuk ya. Jadi kita tetap berprasangka baik. Oke ya, next, jurus yang kedua. Ini keren banget nih, kalau belajar dengan saya itu full seharian, teman-teman akan bosen, karena full praktek. Ya, Mister, kalau temennya dikit gimana? Hahaha, ini siapa nih? Makanya, lo hidup umur sampai berapa sekarang? Ya, umur udah 20 tahunan kok temennya masih dikit. Ya, nah makanya ya banyak berteman. Berteman nggak hanya di dunia nyata, di sosial media. Berapa jumlah followermu? Ya, next. 8 menit lagi, Mr. Go. Oh, 8 menit lagi. Siap, masih ada 2 jurus lagi. Jurus komen status WhatsApp. Nah, ya. Yang kedua adalah jurus komen status WhatsApp. Pertama adalah lihat story WhatsApp teman kalian. Saya buka WhatsApp. Ya. Nih. Ini story WhatsApp ya. Pilih story yang 10 teratas. Ya, pilih 10 yang paling atas, kemudian kita komentari. Komentarnya apa, Mister? Komentari sesuai dengan dia posting apa. Misalnya dia posting jualan. Ya, misal jualan baju. Masya Allah, bajunya bagus banget. Semoga berkah dan laris ya. Kalau misalnya dia update jualan. Kalau dia misalnya update makanan, waduh enak banget nih, pintar masak ya. Jadi dipuji aja. Dia misalnya update anaknya yang masih kecil, masih bayi, lucu gitu kan. Cantik banget anaknya ya, cakep banget gitu kan ya. Jadi pagi ya. Jadi teman-teman ini sama kayak tadi, pagi 10 orang, siang 10 orang, malam 10 orang. Jadi 30. Pagi kita komen 10 orang teratas, siang 10 status WA teratas, kemudian sore juga. Ya. Tugasnya apa? Udah komentari aja dengan pujian orang yang update status. Puji aja ya, puji. Ya. Next, ya, Mas Ahmad, jurus yang berikutnya. Oh, yang tadi next ini. Ini nih, next. Yang ketiga, Mas Ahmad. Nah, jurus yang ketiga adalah postingan. Nah, teman-teman pernah nggak melihat postingan seseorang? Pasti pernah dong, gitu kan? Apa dia posting? Jualan. Jualan. Bosan kita ngeliatnya. Sama halnya kalau kalian nonton TV dari pagi sampai malam di sebuah televisi, itu menayangkan iklan semua, kalian mau nonton nggak? Pasti nggak mau. Kenapa kalian mau menonton TV? Karena ada kontennya. Apa itu konten di TV?
ya. Ya ada berita, ada acara gosip, acara dangdut, telenovela, sinetron, film, layar emas, ya dan lain sebagainya. Itu namanya konten. Nah, di tengah-tengah acara tersebut baru ada promosi iklan produk. Nah, sama halnya kalian ketika jualan membuat status WhatsApp, jangan jualan melulu. Harus ada kontennya. Apa itu konten? Pokoknya postingan apapun di luar jualan itu namanya konten. Kalian bisa nyari konten di Google, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau mau posting itu 2 konten, 1 iklan. Banyakkan kontennya daripada iklan. Bayangkan kalian nonton di sinetron, ya maaf. Bayangkan kalian nonton sinetron ya. Anggap aja suka nonton sinetron, udah gitu aja ya. Nah, sinetron ini tayangnya cuma 1 menit. Setelah 1 menit iklannya 10 menit. Begitu terus. Setelah iklan 10 menit, sinetron lagi 1 menit. Habis itu iklan lagi 10 menit. Mau nonton nggak? Nggak. Nggak akan mau. Sama halnya ketika kita membuat postingan di status WhatsApp, banyaki kontennya daripada iklan produk kalian. Paham? Nah, kontennya itu seperti apa? Kalian bisa mencari ya misalnya tentang motivasi, keagamaan, motivasi bisnis, tentang kuliner, atau mungkin kalian lagi jalan-jalan. Pokoknya apapun postingan di luar jualan itu namanya konten. Tapi pastikan kontennya itu yang menarik. Yang edukasi, hiburan, informasi, atau apapun itu. Ya. Nah, jadi kalau membuat postingan, 3 postingan sekaligus, 1 konten, 2 konten, 3-nya baru iklan. Produk kalian. Nah, ya. Mas Ahmad, waktunya masih ada berapa menit lagi? Saya? Ya? Halo Mas Ahmad. Oke ya. Nah, yang terpenting ini tadi ya. Teman-teman, kalau mau sukses di bisnis, ini 3 rahasianya. Pertama, tadi kan saya mengajarkan caranya ya. Pertama, teman-teman harus punya mentor. Ya. Kenapa saya bisa sukses seperti ini? Mr. Josh nanti bisa sukses karena kita dimentori oleh Mas Ipo. Ya, itu adalah seorang motivator 5 benua, penulis buku terkenal, pengusaha ya nasional, diundang ke berbagai negara bahkan 5 benua. Itu adalah guru saya, gurunya Mr. Josh, gurunya Mas Ahmad juga yang sekarang jadi moderator. Ya, dan teman-teman kalau misalnya belum punya mentor, mau berbisnis dengan cara yang cepat dan mudah gitu kan, Mas Ipo, saya dan Mr. Josh siap menjadi mentor teman-teman. Siap mengajari full, membimbing teman-teman. Ya. Ya, Mas Ipo, saya dan Mr. Josh siap mengajari teman-teman berbisnis sampai menghasilkan. Ya. Jadi ya 30 juta itu sangat mudah kalau tahu caranya, tahu ilmunya. Teman-teman di produk yang saya jual itu satu produk itu 250.000. Ya. Nah, kalau teman-teman sehari aja menjual 4 produk itu udah 1 juta. Nah, kalau misalnya 30 hari berapa? 1 juta kali 30 hari 30 juta. Tapi itu bohong. Kenapa? Karena banyak tadi yang 1 bulannya saya sendiri itu udah bukan puluhan juta, tapi ratusan juta. Ya. Nah, cari produknya ya yang marginnya besar. Seperti produk yang saya jual. Itu untungnya gede. Modalnya kecil, untungnya gede. 4 produk terjual aja itu udah 1 juta. Sehari kita menjual 4 produk 1 juta. 1 bulan berapa? 1 juta kali 30 hari, 30 juta. Jadi tema materi malam ini bagaimana mendapatkan 30 juta itu mudah banget hanya dengan menjual 4 produk seperti yang saya lakukan. Ya. Cari produk yang margin untungnya gede. Ya. Kemudian yang ketiga adalah produknya dibutuhkan banyak orang. Ya. Jadi produknya itu nggak mengenal gender, baik laki-laki, perempuan, kakek, nenek dan sebagainya, membutuhkan semua. Coba kalau kita jual jilbab, yang beli siapa? Ya cuma perempuan aja. Laki-laki mana mungkin beli jilbab? Mana mungkin laki-laki pakai jilbab? Jadi segmennya juga terbatas kan? Tapi cari produk yang universal. Laki-laki, perempuan, kakek, nenek, dari kecil sampai dewasa menggunakan produk itu semua. Ya. Jadi dibutuhkan banyak orang dari kakek nenek, dari bayi sampai kakek nenek, membutuhkan semua. Ya. Nah, nanti lebih jelasnya akan dibahas oleh Mr. Josh. Jadi Mr. Josh itu adalah partner bisnis saya, juga mentor guru saya juga, partner dari Mas Ipo Santosa, nanti akan menjelaskan lebih powerful lagi bagaimana memilih produk yang saat ini di tengah pandemi bisa dijalankan dari rumah dengan mudah. Modalnya kecil, untungnya gede, full dibimbing oleh para mentor. Nanti akan dijelaskan oleh Mr. Josh. Oke ya, Mas Ahmad, silakan Mr. Josh. Alhamdulillah, Halo Mr. makasih Josh. banyak Mr. Go. Oke,
Saya akan terus memantau ya. Teman-teman kan sudah tergabung dalam grup ya. Jadi nanti kalau teman-teman, oh saya belum jelas dengan apa yang disampaikan Mr. Go tadi ya, belum puas. Nanti boleh tuh tanya di grup ya di grup Mr. Go ya, atau mungkin nanti japri saya. Oke, sesi berikutnya kita sambut Mr. Jos. Ya, ini luar biasa banget ya. Partner saya, guru saya juga mentor saya, ini luar biasa banget. Ya, Mr. Jos gimana? Udah siap? Siap. Oke, siap. Jadi saya dengan Mr. Jos ini semangatnya juga luar biasa ya. Oke. Oke, Mr. Jos. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saya dapat hadiah jaket dari Mr. Go ya. Ini juga topi, alhamdulillah ada PPQ-nya. Dan saya senang banget mendengar materi Mr. Go. Dan ini udah saya dengar langsung itu sampai 3-4 kali. Seminar langsung. Waktu itu di Purwakarta, di Umaruspa dan sebagainya. Dan saya udah tahu ilmu ini dari 4 tahun yang lalu ya. Kemudian saya praktekkan ilmu WhatsApp marketing Mr. Go dan saya tembus 100 juta pertama. Alhamdulillah ya. Jadi ilmu yang diajarkan Mr. Go itu bukan ilmu kaleng-kaleng, bukan abal-abal, dan udah terbukti saya juga mencetak rekening sampai tembus 100 juta pertama. Tapi kenapa kita rendah hati, kita tulis tembus 30 juta, ya nggak apa-apa kan, nggak bohong juga kan. Bohong itu kalau tembusnya 10 juta, kita bilang 30 juta. Oke sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah di sini ada berapa ini ya? Wow, 683 ya. Boleh kita doa sama-sama dulu, semoga 683 ini Allah mudahkan, punya rezeki ya, tembus sampai 30 juta sebulan. Amin, 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 amin ya. Perkenalkan saya Mr. Jos, mentor bisnis ya, dan juga founder pengusaha pecinta Quran. Dan saya bersama Mr. Go dan bersama PPQ yang lain ya, itu siap membersamai teman-teman untuk bisa tembus cetak omset sekian ini. Amin. Bahkan profit. Amin ya. Yuk kita mulai dengan baca Al-Fatihah. Semoga Allah ridho acara malam ini. Allah buka rezeki kita, Allah buka hati kita, dan Allah buka bisnis-bisnis kita sehingga berkah berlimpah. Amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, amin. Oke ya, biar nanti saya fokus, saya izin untuk chattingnya itu no one dulu ya. Biar saya fokus penyimak materi. Jadi kalau emang Mr. Go ya, materinya itu penuh praktek sampai ngefek. Kita bertindak pasti menanjak. Ya, sedangkan kalau materi saya ya, insya Allah dari hati juga sama kayak Mr. Go ya, dari hati gitu. Tapi kalau Mr. Go kan banyak praktek. Kalau ini insya Allah teman-teman amati serius ya wajah saya, slide-slide saya ya. Insya Allah kalau kita husuk rezekinya juga masuk insya Allah. Karena saya akan menyampaikan dengan penuh ekspresi, penuh energi, dan juga penuh emosi. Tapi bukan emosional ya. Oke, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang berada di sini di seminar Tembus 30 Juta pertama dari Bisnis British Propolis ya. Kenapa saya harus sebutkan bisnisnya? Ya, kita perlu membuktikan ilmu Mr. Go ini dengan bisnis. Ya, dan alhamdulillah saya praktekkan di Bisnis British Propolis. Mr. Go juga, dan pencapaiannya lebih luar biasa lagi. Ya, nah, karena apa? Ilmu yang tidak dipraktekkan, ya, yang nggak ngefek gitu kan. Ilmu itu kalaupun daging, tapi kalau nggak dimasak ya busuk gitu lah. Nah, saya pingin Bapak Ibu semua segera praktek ilmu ini dengan bisnis yang dijalankan oleh Mr. Go, dengan bisnis yang dijalankan oleh saya juga. Apa itu bisnisnya? British Propolis. Ya, makanya di sini juga kita tawarkan peluang bisnisnya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu tetap stay, itu artinya ya siap mengubah peluang menjadi uang, insya Allah ya. Karena sebelum saya memulai materi saya dari peluang bisnis ini, saya akan cerita 3 hal. Dan semoga ya ini bisa jadi solusi. Dan ini juga jadi doa saya setiap selesai sholat, saya doakan 3 hal ini juga. Ya, supaya apa? Saya bisa menjadi solusinya buat yang lain. Yang pertama apa? Bapak Ibu semua, saya pingin yang hadir di sini 600 lebih ini ya, yang punya utang segera lunas utangnya. Amin ya, sekali lagi amin, sekali lagi amin ya, alhamdulillah ya. Karena saya memulai bisnis ini juga berawal dari utang. Saya ingin lunas utang cepat. Awalnya harus 3 tahun alias 72 bulan ya. Alhamdulillah dari bisnis ini saya bisa mencapainya ya, lunas utang hanya dalam waktu 9 bulan. Alhamdulillah. Karena memang marginnya sangat besar, profitnya sangat besar. Nah, makanya saya sama Mr. Go bikin acara yang gratisan ini, tapi tidak dengan ecek-ecek. Semangat kita naik drastis. Teman-teman bisa melihat saya, persiapannya Mr. Go sampai berdiri. Saya juga pakai kostum. Malam-malam juga harusnya saya bisa istirahat sama anak saya dan sebagainya, tapi tidak. Saya ingin menjadi solusi hutang buat Bapak Ibu semua. Ya, nah Bapak Ibu semua, ya, nanti saya akan sharing ya. Pertama kali saya pengen lunas hutang itu, saya awali dengan doa. Makanya saya tadi pingin Bapak Ibu semua mengangkat tangannya ya, yang punya hutang segera lunas hutangnya, amin. Dan bahkan lebih cepat, amin.
ya. Dan alhamdulillah saat itu saya ini S2 ya, dosen ya, dan utang saya waktu itu 30 juta, sama dengan judul ini ya. Nah, alhamdulillah saya doa sama Allah, kalau saya utang itu dicicil pakai gaji saya itu 0,5 juta, itu akan lunas ya 6 tahun kemudian, alias 72 kemudian. Saya doa sama Allah gimana di akhir bulan bisa lunas. Ya, Mas Ahmad minta tolong nanti kalau ada yang resen diturunkan aja ya. Saya minta doa sama Allah supaya akhir bulan bisa lunas. Dan ini doa saya tahun 2017. Nah, alhamdulillah mau nggak mau, saya nggak bisa ngambilin gaji. Karena terbukti dari gaji, kalau dicicil 6 tahun kemudian lunas. Mau nggak mau saya harus bisnis. Saya nggak boleh gengsi, ya. Dan yang namanya utang, kalau dipikirin nggak akan lunas. Tapi kalau kita jualan, dapat keuntungan dan buat bayar utang, cepat lunasnya. Bahkan pengalaman saya 9 bulan, yang harusnya 72 bulan. Saya doa sama Allah supaya bisa lunas utang. Alhamdulillah ya, Allah itu ijabah doa saya. Ada tetangga jualan roti, harganya 4.000, saya jual 5.000. Untungnya berapa? 1.000 roti. Saya jualan di kantor, Mr. Gu tahu itu ya, sehari bisa 20 roti. Sabtu Minggu saya jualan di Car Free Day atau di Keramaian, bisa sampai 100 roti. Saya ibaratin ini roti. Ya, untungnya 1.000. Ya, laku 20 roti, untungnya berapa? 20.000. Kapan kayanya, kapan lunas hutangnya. Lamborghini lama sekali. Kalau Lamborghini cepat, kalau Lamborghini lambat, ya kan? Nah, akhirnya saya doa sama Allah supaya lebih cepat lagi. Untungnya yang lebih gede. Ya, alhamdulillah Allah ijabah. Ada tetangga saya yang lain itu jualan parfum. Langsung pabriknya. Saya dapat 20.000, saya jual 30.000. Untungnya berapa? 10.000. Alias 10 kali lipatnya. Alhamdulillah. Kemudian saya belajar ilmu WA marketing Mr. Go ya. Dan itu ada pembelian sampai dari Lampung. Saya di Jawa. Ya, ada pembelian dari Sulawesi. Alhamdulillah. Tapi yang namanya parfum terbuat dari gelas, kaca ya, kalau di bubble wrap itu berat banget. Apalagi ini berat. Jadi harga ongkos kirimnya sama dengan harga parfumnya. Sehingga pas dijual di sana bisa lebih mahal. Tapi kejadiannya bukan itu saja. Ternyata apa? Ya, parfumnya pecah. Jadi tekor ya, bandar ya. Nah, alhamdulillah saya doa lagi, ya Allah tolong kasih bisnis produk yang mudah dikirim dan ongkos kirimnya hemat ya. Dan ternyata apa produknya? Sebentar saya ambil ya. Nah, produknya adalah buku pengusaha tangguh. Kenapa? Karena ini saya tulis sendiri, saya cetak di Gramedia. Harganya 50.000 ya, saya dapat dari Gramedia itu 35.000. Alias untungnya lebih gede. Kalau tadi 20.000 ke 30.000, 10.000, ini 35.000 ke 50.000. Alias berapa? 15.000. Wow, saya semangat banget karena yang nulis adalah saya, judulnya Pengusaha Tangguh. Dan saya bisa jualan buku ini dalam waktu 3 bulan itu 1.000 buku. Ya, salah satunya pakai teknik strategi WA marketing juga. Nah, kenapa saya bisa jualan 1.000 buku ini? Karena kepepet. Waktu itu saya ditanya Gramedia mau pesen bukunya berapa. Berhubung nama saya Mr. Jos, semangatnya Jos, ya udah saya langsung bilang 1.000 buku. Ternyata harus lunas saat itu juga. Duitnya nggak ada. Ya, akhirnya saya nego, ya bisa lunas dalam waktu 3 bulan. Akhirnya setiap gaji saya itu langsung saya transferkan ke Gramedia. Jadi di rumah itu adanya 1.000 buku. Jadi kalau saya pengen makan, anak pengen beli pampers, beli susu, ke kantor pengen ada uang buat transport, ya saya harus jualan buku, kepaksa jualan buku. Ya alhamdulillah ya, 1.000 buku laku dalam waktu 3 bulan. Saya masih ingat bulan kedua itu saya pernah agak ngeluh. Ya, karena buku masih ada berapa? 400-an, 500-an kan? Belum laku semua, tapi tiap hari saya jualan. Ya, karena untuk biar anak istri gitu kan. Terus kemudian saya agak ngeluh kan, ibu mertua baca judul bukunya Pengusaha Tangguh. Bikin buku pengusaha tangguh, kok malah mengeluh gitu, langsung saya bangkit. Dan alhamdulillah saya jualan lagi, dalam 3 bulan tembus 1.000 bukunya. Dan dalam bisnis buku ini, dalam jualan buku ini, saya belajar ilmu satu hal yang namanya repeat order. Jadi kalau Bapak Ibu pingin rezekinya besar benar, mau nggak mau cari bisnis yang repeat ordernya itu tinggi. Nah, bulan keempat saya beli buku lagi untuk saya jual, itu 1.000 orang yang beli nggak mau beli buku lagi. Karena apa? Judulnya sama, bukunya sama. Nah, bisnis itu paling enak kalau sekali beli, dibeli lagi. Sekali beli, dibeli lagi. Alias terus beli, beli terus. Nah, alhamdulillah ya, waktu itu saya doa lagi, ya Allah tolong kasih bisnis yang marginnya lebih tinggi, ya, yang repeat ordernya juga tinggi. Kalau perlu sebulan sekali. Alhamdulillah Allah ijabah ya, tadi sempat ditunjukkan foto Mas Ipo Santosa, ya, saya ditelepon Mas Ipo untuk bergabung di bisnis British Propolis, ya. Dan Bapak Ibu tahu ya, di bisnis ini, satu botolnya untung saya adalah 70.000. Ya, jadi kita menjadi agen plus gitu kan.
Jadi mitra gitu kan, kita beli 180.000, kemudian kita jual 250.000. Untuknya berapa? 70.000. Kemudian saya tekunin dan alhamdulillah itu yang membuat utang saya lunas dalam waktu 9 bulan, yang harusnya 72 bulan. Jadi alhamdulillah dari Wasilah Bisnis ini bisa membuat saya lunas utang lebih cepat, dan tidak hanya saya, ada beberapa mitra di British Propolis, di keluarga besar PPQ juga hutangnya lebih cepat lunasnya. Dan baru tadi pagi saya dapat WA, dia punya 3 kartu kredit, bunganya nggak karu-karuan ya, kemudian diputus semua, dan dia harus bayar dendanya. Alhamdulillah, dari 3 udah kebayar 2, tinggal 1 lagi. Ya, dan itu semua hasil dari jualan. Ya, dan enak banget jualan ini ya, untungnya gede banget. Ya, silakan dihitung sampai kalkulator nih ya. Jadi, kalau utang saya 30 juta, ya, ini 30 juta ya, dibagi 70.000, dibagi 70.000, saya tinggal jualan berapa? 428 botol. 428 botol ya. 428 kelihatan gede banget. Ya, kalau dibagi 9 bulan kayak utang saya tadi, tinggal sebulan jualannya berapa? Hanya 47 botol. Ya. Jadi sehari saya jualan 1 sampai 2 botol, atau sebulannya itu tepatnya 47 botol. 9 bulan kemudian hutang saya lunas 30 juta. Enak atau enak banget. Nah, makanya doa saya ya, yang saya tadi udah bilang ya, itu menjadi solusi ya, banyak keuangan banyak orang, dan bisa membantu lunasin hutang banyak orang. Ya, jangan sampai ada orang datang ke rumah saya gitu kan, nangis-nangis utangnya 15 juta, bisa juga didatengin ya. Masa dia yang utang, saya yang suruh bayar gitu kan. Kalau ada kesek hitam, saya kesekin tuh kepalanya, saya ikat gitu. Enak aja, lu utang ya lu bayarin. Nah, kalau dari bisnis ini, utang 15 juta ya, 15 juta, ya kan, dibagi 70.000 ya, itu tinggal jualan 214 botol. Kalau dia mau 4 bulan lunas ya, 214 botol dibagi 4 bulan ya, tinggal sebulan jualan 53 botol, selesai lah. Ya, apalagi dia utangnya itu di aplikasi, itu ada 7, pusingnya minta ampun, semua kontaknya dihubungi ya, tapi dia nggak mau jualan, ya makin susah lah. Kan ayatnya juga ada, Allah menghalalkan jual beli ya, dan memerangi riba. Jadi kalau kita mau merangin riba, merangin hutang, solusinya di kalimat di awal. Harus jualan, banyak yang beli. Insya Allah ada keuntungan, untungnya buat bayar utang. Alhamdulillah. Jadi ini semangat saya untuk ngisi di malam ini, supaya Bapak Ibu lunas utangnya. Amin, 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 amin. Terus yang kedua, saya ingin Bapak Ibu semua bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Saya udah kerja 5 tahun, udah terbukti tidak berangkat umroh. Orang kalau umroh itu dianggapnya mampu. Betul nggak? Di mata manusia. Di mata Allah juga sama. Bahkan Bapak Ibu ikut seminar ini, dijamin nggak ada yang bisa jamin nggak fakir, nggak ada. Ya, saya nggak bisa jamin, Misteri nggak bisa jamin. Tapi kalau Bapak Ibu berangkat umroh, dijamin nggak fakir. Enak atau enak banget? Ya, hadisnya ada, silakan dicari. Ya, sesiapa yang berangkat umroh dijamin tidak fakir, dijamin tidak miskin. Ini yang bikin saya semangat ya untuk jualan. Ya, alhamdulillah saya 5 tahun kerja, nggak berangkat umroh juga. Nah, di bisnis BP ini, setahun saya bisnis, itu bisa ngumrohin saya sama guru ngaji saya. Dan bahkan tahun depannya, ya, itu bisa ngumrohin istri dan anak-anak saya. Dan ini tidak terjadi di saya. Banyak mitra-mitra di PPQ bisa ngumrohin sampai keluarga besarnya, ada 4, ada 7. Semua juga wasilah dari bisnis jualan BP. Tinggal ngitung aja. Ya, satu orangnya berapa? Ini contoh, 21 juta. 21 juta, ya. Dibagi 70.000, ya. Bagi 70.000. Tinggal jualan 300 botol. Dibagi 10 bulan, ya. Sebulannya jualan 30 botol. Alias satu hari, 1 botol, 10 bulan berangkat umroh. Alhamdulillah ya. Dan rekor tercepat di keluarga besar PPQ pengusaha pecinta Quran, ada yang 3 bulan berangkat umroh, ada yang 2 bulan berangkat umroh. Kalau sekarang belum bisa berangkat umroh, mereka nabung ke saya. Ya, duitnya ada di saya dan nanti saya balikin. Karena mereka dipaksa jualan ya, untungnya buat umroh. Nah, enaknya kalau kita nabung buat umroh, Allah ganti. Ya. Karena semua biaya perjalanan umrah Allah ganti. Bahkan saat nabung pun ya, Allah udah ganti. Belum berangkat nih. Ya, makanya sepenting-penting kita nyari uang sampai 30 juta atau lebih, atau mungkin umur itu 21 juta, jauh lebih penting tujuan dapat uang itu tuh apa. Kalau tujuannya Allah ridho, Allah akan mudahkan jualan kita. Ya, contoh untuk lunas hutang, Allah ridho, insya Allah Allah akan mudahkan jualan kita. Uang untuk umroh, insya Allah Allah ridho, Allah akan mudahkan penjualan kita. Jadi ini penting banget buat kita. Ya, makanya kita semangat untuk jualan, raup keuntungan untuk apa? Untuk lunas hutang bagus. Kalau kita kabur, kita mundur, rezeki juga kabur dan mundur gitu. Nah, insya Allah kalau untuk umroh ini ya, insya Allah ya, ini kunci step pertama untuk Bapak Ibu bisa dalam tanda petik orang mampu. Ya, dan nanti akan ada foto saya waktu umroh dan sebagainya. Mr. Gu juga udah bayarin umroh buat orang tuanya dan
istrinya dan anaknya, Masya Allah, dan hasil dari jualan bisnis. Nah, saya ingin Bapak Ibu ya, dari bisnis British Propolis ini jadi wasilah untuk berangkat umroh ke Tanah Suci dan Makkah dan Madinah. Amin. Ya, terus yang ketiga, saya ingin Bapak Ibu dapat ya income tambahan. Saya pernah kerja, ya. Kerja itu namanya gaji sebulan sekali. Ya, jadi transfer ke istri ya sebulan sekali. Tapi kalau kita jualan dapat kasaran harian, apalagi pakai ilmunya Mr. Go tadi, ya, lebih cepat kaya mana? Satu yang kerja digaji sebulan sekali, ya, satu lagi setiap hari dapat transferan, lebih cepat kaya mana coba? Ya, makanya saya fight untuk jualan di bisnis ya, untuk serius WA marketing dan sebagainya, ya alhamdulillah penghasilan juga naik drastis. Ya, saya sering bilang kalau untuk kerja ya, itu dapat gajinya sebulan sekali. Mohon maaf banget, itu kayak menstruasi. Ya, tapi kalau kita jualan bisa dapat transferan tiap hari, dapat transaksi tiap hari. Insya Allah lebih cepat kayanya. Amin ya. Nah, 3 pembuka itu adalah doa saya buat Bapak Ibu semua supaya lunas hutangnya, supaya bisa umroh ke Tanah Suci Mekah dan bisa dapat income tambahan bahkan bisa tiap hari. Ya, Bismillah. Ya, kita lanjut di slide pertama peluang bisnis British Propolis. Silakan Mas Ahmad. Ditampilkan slide-nya ada. Nah, ini sengaja saya harus cerita peluang bisnis British Propolis ya, karena kita ngomongin bisnis. Jadi kalau hanya ngomongin teori bisnis itu namanya gedabrus modus lebus ya. Tapi kalau kita ngomongin bisnis harus ada bisnisnya dan terbukti bagus, hasilnya juga mulus ya. Boleh diturunkan lagi ya. Makanya di seminar Mr. Go barusan kita udah saksikan prakteknya, mau praktek di ilmu apa? Nah, lebih bagus lagi praktekin di ilmu yang Mr. Go juga praktekin. Lebih cepat lagi. Saya pun juga dilatih sama Mas Ipo ya untuk belajar e-book marketing. Instagram marketing saya silakan cek di @pengusahatangguh, itu juga followernya udah 33.000. Itu kita belajar lagi. Ada WA marketing, Facebook marketing dan sebagainya ya. Nah, kita akan belajar ilmu online. Kalau online, insya Allah rezekinya on, walaupun di masa pandemi. Tapi kalau di pandemi kita ngotot tetap offline, hati-hati jadi off. Makanya online dan offline ini harusnya dua-duanya bisa. Ya, silakan lanjutkan di slide kedua, Mas Ahmad. Silakan. Slide kedua, ya. Oke, Bapak Ibu semua ya, sekali lagi ini niat saya, ya harapan saya, doa saya, semoga setelah ikut seminar ini Bapak Ibu bisa lunas hutangnya, dapat income tambahan dan juga bisa berangkat umroh. Silakan diturunkan ya. Dan bahkan Bapak Ibu ya, kalau bergabung di bisnis British Propolis ya, itu kita ada challenge tantangan. Kalau tanggal 1 November sampai tanggal 25 November alias bulan depan ya, profit Bapak Ibu sekalian 2,5 juta. Saya tambahin 0,5 juta buat tabungan umroh. Enak atau enak banget? Karena saya juga berdoa, ya Allah mudahkan saya untuk bisa umroh dan mengumrohkan. Bukan dengan ya ngasih duit 20 juta kepada Bapak Ibu kemudian berangkat umroh, enggak. Tapi membuat potensi Bapak Ibu bisa jualan British Propolis ya. Kemudian dari bisnis ini Bapak Ibu bisa berangkat umroh ya. Dan bahkan setelah Bapak Ibu berangkat umroh bisa ngumrohin ya pasangannya, orang tuanya. Alhamdulillah. Ya, ini benar-benar terjadi dari bulan Agustus, September, Oktober kita udah bikin program seperti ini. Jadi kalau profitnya sampai tembus 2,5 juta, dapat tambahan subsidi dana umroh dari saya 0,5 juta. Kurang bagus apa coba ya? Dan untuk gabung di bisnis ini sangat murah banget ya. Mohon maaf nih, kalau Bapak Ibu bikin kafe, itu nyewa rukonya berapa? Nyewa tempatnya berapa? Ada nggak mau setahun? Maunya 2 tahun. Itu 50 juta, 60 juta pasti keluar. Belum lagi dekorasinya, udah puluhan juta keluar. Itu uang belum masuk, ya kan? Belum dekorasinya, masih nungguin, ya. Kalau Bapak Ibu jual gerobak bakso pun, itu yang namanya gerobak bakso, itu bisa 5 juta, 6 juta. Yang second bisa 3 juta, 4 juta. Betapa besar biaya untuk memulai bisnis. Tapi di bisnis British Propolis, Bapak Ibu dengan uang 1 jutaan udah bisa. Nah, untuk bisa bergabung di sini ada 2 peluangnya ya. Satu, langsung beli 5 botol. 5 botol ya, itu 990.000 alias 1 botolnya 198.000. Kalau dijual 250.000, untungnya 52.000. Mr. Jos bohong ya? Tadi katanya untungnya 70.000. Nah, makanya itu. Saya pingin Bapak Ibu ya langsung daftar, langsung jadi agen plus. Itu langsung 10 botol British Propolis. Ya. Itu harganya hanya 1,8 juta. Alias 1 botolnya itu 180.000. Jadi kalau dijual ya 1 botolnya 250.000, untuknya berapa? 70.000. Jadi langsung 10 botol. Modalnya 1,8 juta. Lebih murah untuk mulai bisnis ini daripada bisnis gerobak bakso, daripada kafe.
Dan berhubung komunitas kita itu pengusaha pecinta Quran, saya pun sebelum misi ini juga tilawah Quran ya, Bapak Ibu akan dapat hadiah, Al-Quran dengan cover eksklusif pengusaha pecinta Quran. Dengan semangat pengusaha pecinta Quran, makin kaya, makin takwa. Ya, nanti dapat hadiah ini. Kalau Bapak Ibu ada langsung lunasi 1,8 juta, bagus. 990.000, bagus. Tapi kalau Bapak Ibu belum ada, ya silakan DP dulu minimal 100.000. Hari ini atau besok maksimal ya. Kemudian hari Senin ya, hari Minggu ya, jangan Senin kelamaan ya, hari Minggu lunasi. Ya, nanti Bapak Ibu kesempatan dapat hadiah Al-Quran dengan cover eksklusif pengusaha pecinta Al-Quran. Dan satu lagi hadiah buat Bapak Ibu semua, apa itu? Buku Benteng Diri dari Dr. Amir Faisal Fat. Pasti pernah dengar kan? Di Ramadan tuh beliau sering tampil setiap hari, juri Hafiz RCTI. Ya, beliau bikin buku Benteng Diri, zikir pagi dan petang yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya udah amalkan ini hampir 1 bulan lebih ini, dan alhamdulillah hidup jauh lebih tenang, rezeki jauh lebih lapang. Jadi ini adalah doa-doa Nabi yang udah ditarjih hadisnya, dan alhamdulillah sahih semua, tinggal kita baca. Jadi PPQ itu ya kegiatannya tiada hari tanpa tilawah Quran, tiada hari tanpa jualan. Insya Allah makin kaya, makin takwa tenan. Amin ya. Lanjut lagi Mas Ahmad, silakan ditunjukkan slide selanjutnya. Slide ketiga ya, silakan. Nah, Bapak Ibu semua ya, ini kan kita punya anak ya. Setiap 5 tahun biaya pendidikan anak itu naik 2 kali lipat. Jadi kalau sekarang uang pangkal 10 juta, 5 tahun lagi bisa 20 juta. Biaya SPP juga sama. Kalau sekarang 1 juta ya, sekolah yang bagus-bagus ya, boleh jadi 5 tahun lagi udah 2 juta. Jadi rata-rata setiap 5 tahun biaya pendidikan tambah. Kadang-kadang ya ada guru bagus, terus nyekolahin dia tuh ngajar di sekolah bagus. Belum tentu dia bisa nyekolahin anak di sekolah bagus. Karena biayanya juga bagus ya, biaya juga terbaik. Sekolah terbaik itu rata-rata biaya terbaik. Ya, nah dari mana kita bisa biayain anak-anak kita? Ya dari bisnis solusinya. Makanya ayo segera kita bisnis buat pendidikan terbaik buat anak. Terus yang kedua, ada persiapan MPP, masa persiapan pensiun. Usia 50, usia 60 ya, akhirnya dilatih MPP dengan apa? Bisnis dan usaha. Kenapa nggak langsung bisnis saat itu juga, betul nggak? Ya, kayak saya, alhamdulillah resign mulia, menyedekahkan posisi saya, gaji saya, kepada yang lainnya. Karena hasil dari bisnis bisa mengalahkan gaji dan bahkan lebih. Pilihan di Bapak Ibu semua. Bahkan yang keenam ya, ada bisnis anti bangkrut. Silakan diturunkan Mas Ervan. Ya, jadi nggak setiap bisnis itu anti bangkrut. Roti itu ya, kenapa saya gigih jualannya tiap hari ambil 20? Karena kalau besok itu udah nggak fresh lagi. Saya penikmat roti, jadi tahu baunya seperti apa. Bagi saya parfum itu enak, ya, baunya juga saya suka. Waktu itu saya jual 12 varian. Tapi apa yang terjadi? Ini tidak deliverable, berat banget, terbuat dari kaca. Ya, buku ya, buku itu ya anti bangkrut ya karena lama, tapi mohon maaf ya, sekali beli orang nggak mau beli lagi dengan judul yang sama, betul kan? Nah tapi kalau di British Propolis Bapak Ibu ya, saya senangnya kenapa bisnis anti bangkrut, ini masa kadaluarsanya 5 tahun. Jadi kalau tahun ini belum bisa, tahun depan masih bisa kejual. Bulan ini belum laku, bulan depan. Hari ini belum laku, besok bisa lagi. Jadi seterusnya, terus dikonsumsi badan jadi sehat. Ya, itu saya senang banget. Ongkos kirim murah banget. Bahkan kalau mau 1 kilogram itu 18 botol British Propolis kayak gini. Saya bisa ngirim sampai ke Kuwait, saya bisa ngirim sampai ke Singapura, Malaysia, Brunei, Jepang, dan Korea. Karena ongkos kirimnya murah. Ringan banget ya, 1 kilonya bisa 18. Saya punya teman itu ya jualan karpet. Ya. Kemudian dia dari Jawa, Depok, tepatnya kirim ke Sulawesi. Ternyata salah motif. Biaya kirim baliknya ya itu sama dengan harga karpetnya. Akhirnya disedekain ke masjid. Jadi gak setiap bisnis itu ya bisa deliverable, dan ini penting banget. Dan insya Allah ini anti bangkrut. Karena apa? Diminum kita jadi sehat, dijual ya, kocek makin melesat, rezeki makin melesat. Kurang apa coba? Ya, dan ini produk Masya Allah, saya suka banget ya. Satu, karena di Al-Quran itu ada. Tepatnya di surat An-Nahl. Ya, makanya ini ada foto saya ya dengan Mas Ibu Santosa. Boleh tunjukin dulu slide selanjutnya Mas Ahmad? Silakan. Slide selanjutnya boleh tunjukin. Nah, ya. Ini saya dengan Mas Ipo Santosa, beliau adalah grand mentor kita ya, termasuk Mas Tergo dan semua PPQ yang ngajak Bapak Ibu ke sini ya. Beliau ngajarin kita ya
untuk mau berbisnis supaya penghasilan naik drastis. Tapi nggak sembarang bisnis, yang syarat manfaat. Ini foto saya sama beliau di Inggris. Wih. Kita doakan semoga Mas Tipo ya. Beliau ini udah multimiliarder dan mencetak banyak miliarder. Salah satunya siapa? Yang di depan Bapak Ibu semua. Termasuk Mr. Gu dan banyak teman-teman di PPQ yang lainnya. Alhamdulillah ya. Silakan diturunkan lagi ya. Jadi kenapa saya itu mau? Karena dibimbing. Saya awalnya dosen nggak bisa jualan, akhirnya bisa. Sampai bisa nulis buku, itu juga bimbingan beliau. Telegram saya itu tiap hari dibaca ratusan orang, followernya bisa sampai ribuan, itu karena dibimbing beliau. Dan sekarang saya Mr. Go dan teman-teman PPQ yang aja Bapak Ibu di sini siap ngebimbing juga untuk bisa penghasilannya naik drastis dengan bisnis langsung praktis. Ya, nggak perlu pakai buka toko, nyewa dan sebagainya, langsung jualan dapat penghasilan. Ya, jualannya online dan offline. Nanti Mr. Go juga membimbing lewat Zoom, lewat grup WA dan sebagainya. Kita sama-sama ya tiap hari membimbing seperti ini. Bahkan Senin, Selasa, Rabu ya, Jumat, Sabtu, Senin ya jam 3 pagi ya, itu kita ada bimbingan Zoom seperti ini. Di grup setiap malam. Wah, Masya Allah. Sehingga kalau ilmu bertambah ya, kemudian action kita berubah, insya Allah rezeki berlimpah. Nah, ini ada foto saya di depan Istana Inggris. Kenapa saya memilih propolis? Silakan ditampilkan slide selanjutnya. Silakan, Mas Ahmad. Ya. Nah, kenapa propolis ya? Silakan diturunkan lagi ya. Ini saya di depan Istana Inggris ya. Karena di Quran itu ada. Ya, di surat An-Nahl. Ya, terjemahannya biasanya cairan-cairan dari lebah. Ada yang menerjemahkan madu. Padahal cairan dari lebah selain madu itu ada namanya propolis. Jadi ada sarang lebah, kemudian ada lapisannya. Dan ini sangat berkhasiat. Udah digunakan sejak zaman Romawi kuno, zaman Fir'aun dan sebagainya, diteliti oleh dokter dari Jerman, dan Masya Allah, waktu di Rusia juga diteliti ya, itu kayak penisilinnya gitu kan, jadi antivirus, antibakteri, anti jamur. Ya, jadi di Al-Quran ada, jadi obat, jadi penyembuh, alhamdulillah. Ya, terus kemudian diproduksi dari negara Inggris. Saya pernah ke Inggris, fotonya tadi udah ada. Itu suhunya dari -5 sampai 40 derajat Celcius. Artinya kontinumnya sangat tinggi, rentangnya sangat jauh. Jadi tumbuhan yang hidup di sana itu kuat-kuat, termasuk hewan-hewannya. Ya, makanya kita ambil propolis dari Inggris ya, karena memang cari yang terbaik. Terus yang kedua dari Al-Quran juga ada termaktub. Jadi di-endorse dari langit juga. Ini yang bikin saya itu semangat dingin. Nah, saya kalau waktu propolis pertama jualan tuh kadang juga bingung, harga 250.000. Ya, katanya mahal. Karena di propolis yang lain ada yang 100.000. Pas saya buka, saya buka nih ya, teman-teman bisa lihat, warnanya jauh lebih pekat. Di bau udah kerasa. Beda sama propolis yang harganya di bawah ini. Makanya saat saya jualan ini, saya berani garansi 21 hari. Kalau konsumsinya rutin, akan terjadi peningkatan kesehatan. Kalau tidak, uangnya saya balikin 100%, 250.000-nya. Dan selama 3-4 tahun saya jualan, saya tidak pernah balikin garansi. Karena emang produknya bagus. Buat imunitas bagus, buat kolesterol bagus, buat asam urat bagus, buat diabetes bagus. Buat penyakit yang lainnya bisa membantu terapi penyembuhan. Karena bisa untuk meregenerasi sel-sel tubuh. Silakan Bapak Ibu googling sendiri khasiat propolis. Wah, Masya Allah. Banyak banget. Jurnalnya banyak banget. Ya tinggal kita pakai aja. Insya Allah badan jadi sehat. Ya. Nah, kalau dijual, penghasilan melesat. Ya, oke Bapak Ibu semua ya, ini saya semangatnya berapi-api ya, karena apa? Kadang-kadang orang udah dimotivasi sama Mr. Go, ya, dikasih ilmu praktis, suruh komen, sehari itu saya komen bisa 20, bisa 30. Dulu saya japri itu disuruh Mr. Go bisa sampai 500, bisa sampai 1000. Ya saya japri aja pakai WA, sampai WA saya itu hang, demam. Sampai saya waktu itu ada gajian ya, itu langsung disuruh Mr. Go beli HP baru. Saya ikutin aja, tapi ternyata ngefek. Komen-komen ya, tebar salam, doakan ya, terus kalau orang nggak bales gitu kan, ya kemudian kita japri lagi 5 menit, 10 menit, bahkan besoknya nggak dibales juga pakai HP lain, saya ikutin semua ilmunya. Alhamdulillah tembus juga. Nah, saya pingin Bapak Ibu juga setembus itu. Gitu loh. Nah, makanya kalau dapat ilmu langsung pingin praktek sungguh-sungguh supaya Pak rezekinya penuh. Ya. Nah, insya Allah habis ini kita akan masuk ke materi yang lebih dalam ya. Silakan tunjukkan slide-nya Pak Mas Ahmad, itu ada foto saya di Tanah Suci kalau nggak salah. Silakan. Silakan Mas Ahmad. Ya. Nah, ini foto saya ya, bisa ibadah umroh ke Tanah Suci, alhamdulillah bersama istri dan 2 anak saya, dan saya ingin Bapak Ibu juga bisa seperti ini semua. Silakan diturunkan Mas Ahmad. Ya. Nah, karena apa? Ya, apa ya?
Udah kerja sekian lama nggak umroh-umroh juga. Udah bisnis nggak jelas hasilnya apa. Ya kan? Tapi kalau kita di PPQ, di komunitas pengusaha pecinta Quran British Propolis, kita akan bimbing sampai bisa berangkat umroh. Bahkan sekarang nabung umroh itu udah mulai ratusan. Dari puluhan sampai ratusan. Dari jualan ditabung, kemudian umrohnya cash. Alhamdulillah, itu saya senang banget. Karena saya umroh juga sama. Ya, dan mohon maaf nih ya Bapak Ibu ya. Kalau kita umroh, ya, saya itu umroh yang pertama kali ya, 50 juta. Selama 10 hari saya di Tanah Suci. Allah itu ganti setiap hari dapat kasuran 10 juta, 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 100 juta. Padahal yang saya bayar berapa? 50 juta. Allah ganti cash. Nah, ini bagian dari iman. Nah, makanya Bapak Ibu itu jangan eman-eman untuk keluar umroh. Kadang-kadang orang untuk umroh itu ya mohon maaf, salah prioritas. Kita sering dengar Ustadz bilang, kalau pingin dunia dapatnya dunia, pingin akhirat dapatnya dunia dan akhirat. Jelas ya? Pingin dunia dapatnya apa? Dunia. Pingin akhirat dapatnya apa? Dunia dan akhirat. Jelas banget ya. Saya ulangi 3 kali nih. Pingin dunia dapatnya apa? Dunia. Kalau pingin akhirat dapatnya apa? Dunia dan akhirat. Tapi kita tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan kata Ustadz. Ya. Harga umroh sama harga sepeda motor itu sama. Tapi kebanyakan kalau saya tanya, Bapak Ibu, udah punya sepeda motor? Punya! Udah berangkat umroh? Belum. Kalau ditanya mau umroh, bilangnya nggak mampu. Tapi kalau punya sepeda motor, mampu. Sampai kredit 3 tahun ya, dan bunyi sepeda motor yang kredit itu beda ya, kredit ya, karena bayarnya irit-irit ya, nggak bisa bayar diambil lagi ya. Padahal kalau kita ya umroh dulu ya, itu insya Allah milik akhirat, nanti motornya juga dapat, sepeda motornya juga bisa kebeli. Tapi kalau sepeda motor aja itu kayak dunia ya, udah susah tuh bayarin nggak bisa-bisa. Bahkan ada yang punya sepeda motor itu 2, lebih dari itu, tapi umroh nggak berangkat juga. Harga umroh sama dengan harga sepeda motor. Tapi orang lebih mementingkan berangkat, ya, lebih mementingkan beli sepeda motor dulu dibandingkan umroh. Betul atau betul? Biasanya saya suruh angkat tangan. Siapa yang punya sepeda motor? Saya, banyak. Siapa yang udah berangkat umroh? Diam. Kenapa nggak berangkat umroh? Nggak mampu. Akhirnya dikutuk dia nggak mampu. Padahal untuk sepeda motor dibela-belain kredit, ya, leasing, ya, nyicil. Tapi umroh ngomongnya udah langsung nggak mampu. Nah, alhamdulillah di British Propolis setiap tahun yang berangkat umroh itu 300 lebih. Sekarang udah 3 tahun ini ya, 3-4 tahun ini. Jadi udah total 1000 mitra British Propolis berangkat umroh lewat wasilah jualan. Saya tadi udah bilang, kalau biayanya 21 juta, dibagi 70.000, tinggal jualan 300 botol. Ya, kalau dibagi 10 bulan, sebulannya cuma jualan 30 botol, alias 1 hari 1 botol, 10 bulan berangkat umroh. Enak atau enak banget. Gabung di komunitas PPQ, tanggal 1 November sampai tanggal 25 November, tembus profitnya 2,5 juta, saya tambahin 0,5 juta buat tabungan umrohnya. Nah, ini bagian dari kita pingin benar-benar umroh. Ya, ini bagian paling penting di sesi saya ya. Tolong Bapak Ibu ikutin, apalagi yang udah umroh ya, pasti pingin umroh lagi. Betul nggak? Tolong ajak pasangannya. Ajak orang tua kita, berangkatin mereka. Asal dari sini, insya Allah berangkat. Udah banyak membuktikan. Ada Bu Naning, ada Bu Iin. Itu serombongan keluarganya dibayarin semua. Saya itu tergetar. Saya itu pingin seperti itu. Dan saya pingin Bapak Ibu juga seperti itu. Kalau belum sanggup, minimal diri kita dulu. Ya, apalagi yang belum berangkat umroh. Tadi kita sujud sholat isya. Itu ngadep ke Ka'bah. Nggak pingin apa langsung sujud di depannya Ka'bah. Di Masjidil Haram. Ya, makanya ini tidak sekedar bisnis. Tapi bisnis ini untuk apa? Insya Allah itulah yang akan memudahkan Allah ya. Punya kita ya, kita dimudahkan Allah punya rezeki berlimpah. Ya, ini bagian penting dari materi saya. Ya, tolong Bapak Ibu simak dengan baik-baik. Labaik Allahumma labaik, labaik kala sarikala kala baik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Bapak Ibu saat mendengarkan saya ya memotivasi untuk Bapak Ibu berangkat umroh dan Bapak Ibu tergetar dan pingin benar-benar berangkat umroh. Saat Bapak Ibu niat, sebenarnya sebentar lagi rezeki Bapak Ibu akan datang dan mendekat. Dan sebentar lagi Bapak Ibu akan berangkat. Bapak Ibu kumpulin duitnya, pandemi selesai, Tanah Suci dibuka, Bapak Ibu tinggal berangkat ke sana. Saat Bapak Ibu niat, itu sebenarnya Allah udah siapkan pesawatnya dari Indonesia untuk ke Saudi sana, ke Jeddah atau ke Madinah. Allah udah siapkan tempat duduknya di pesawat untuk Bapak Ibu banyak-banyak bertalbiyah. Saat Bapak Ibu niat, Allah udah siapkan tempat sujud Bapak Ibu di Masjidil Haram. Bahkan Allah udah siapkan Hajar Aswad untuk siap kita cium. Allah juga udah siapkan
karpet kita di Raudhoh Taman Surga, di Masjid Nabawi di Madinah Munawwarah. Bahkan setelah Bapak Ibu bisa duduk bertafakur di sana, zikir banyak di sana, tilawah di sana, Bapak Ibu nanti bisa keluar dan bisa melihat makam orang kita cintai, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita perjuangkan sama-sama. Ini jihad kita. Ini perjuangan kita. Kalau kita sekedar doa bagus, tapi apa ya caranya untuk kita bisa benar-benar umrah beneran? Makanya di PP Kinia selain dilatih jualan, diarahkan duitnya buat apa? Yang pengen utang, ayo segera lunasin utangnya. Habis itu apa? Umroh. Ya, habis itu apa? Kasih pendidikan yang terbaik buat anak. Kasih mobil impian, kasih sepeda motor cash. Insya Allah bisa, udah banyak buktinya. Nanti kita akan share video profil PPQ ya, bagaimana kegiatan kita dan bagaimana kita membantu orang-orang, solusi keuangannya ada dan penafkahannya membaik. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. Insya Allah bisa. Ya, dan sebelum lanjut ke slide selanjutnya, saya ada puisi buat Bapak Ibu ya. Semoga ini bisa menggerakkan hati kita untuk lebih fight lagi ya, jualan, punya penghasilan, bisa lunasin utang, bisa ke tanah suci Mekah dan Madinah ya, dan bisa membuat kehidupan Bapak Ibu penghasilannya lebih baik lagi. Akan datang suatu masa di mana roda kehidupannya menggilas iman siapa saja. Keimanan tinggal di pemikiran, tiada bekas dalam perbuatan. Banyak orang berbuat kebajikan tapi tanpa dasar keimanan. Yang jauh bikin mual, banyak mereka yang berakal, ternyata imannya dangkal. Ada orang yang lidahnya lihai, tapi hatinya lalai. Ada orang yang hatinya khusyuk, tapi hanya dengan diri sendiri saja ia sibuk. Ada orang yang ibadahnya ahli, tapi sombongnya setengah mati. Ada pula yang maksiatnya hobi, tapi rendah hatinya bagaikan sufi. Ada orang yang tertawanya kuat, tapi hatinya berkarat. Ada pula yang tangisannya hebat, ternyata dia ingkar nikmat. Ada orang yang jiwanya tulus, tapi wajahnya ketus. Ada orang bijak di lisan, tapi tak bisa berikan teladan. Malah ada pelacur, tampil jadi public figure. Ada orang yang ilmunya tinggi, tapi tak memahami. Ada orang sudah memahami, tapi tak mau menjalani. Ada orang pintar sekali, tapi sering membodohi. Ada pula orang yang bodohnya sudah disadari, tapi tetap tak tahu diri. Ada orang sudah beragama, tapi tanpa akhlak mulia. Ada pula orang yang akhlaknya sudah mulia, tapi agama tak dipegangnya. Di antara itu semua, kita berada di mana? Semoga Allah menggolongkan kita orang-orang yang selalu mensucikan diri, selalu memperbaiki diri. Silakan lanjutkan slide-nya Mas Ahmad. Bismillah. Silakan dilanjutkan slide-nya Mas Ahmad. Komunitas PPQ, pengusaha pecinta Quran, makin kaya, makin takwa, tiada hari tanpa jualan, tiada hari tanpa tilawah Quran. Silakan diturunkan Mas Ahmad ya. Jadi nanti Bapak Ibu di Bisnis Propolis ini akan dibina di komunitas namanya PPQ, pengusaha pecinta Quran ya. Itu step awalnya. Nanti kita akan menjadi pengusaha penghafal Quran. Amin. Saya sekarang udah mulai proses menghafal sambil memperbaiki tajwid dan sebagainya sama anak saya. Setiap habis sholat ngafalin satu ayat. Kalau satu ayat kepanjangan dipendekin setengah ayat atau sepertiga ayat. Yang penting tiada hari ya tanpa tilawan Quran. Ya, nanti menghafal Quran. Bahkan ada PPQ level tinggi. PPQ, pengusaha pengamal Quran. Amin. Kegiatannya apa? Tiada hari tanpa tilawah Quran, tiada hari tanpa jualan. Insya Allah Allah akan mudahkan. Satu huruf Quran dibaca dapat 10 kali lipat. Sama kayak Bapak Ibu punya 100.000 diganti 1 juta. Enak atau enak banget? 10 kali lipat. Bapak Ibu punya 1 juta diganti 10 juta. Mau atau mau banget? Mau banget. Itulah fadilah salah satunya ya. Kalau kita dekat sama Quran, banyak percepatan. Ya insya Allah di PPQ ini juga ada pembinanya. Selain Mas Ipu Santosa, pembina bisnisnya, ada Dr. Amir Faisal Fat. Ya, yang tadi nulis buku-buku Benteng Diri ya. Dan nanti teman-teman juga ada Habib Nabil ya. Beliau adalah Dewan Penasihat Majelis Rasulullah ya. Beliau juga pembina PPQ ya. Tolong teman-teman segera gabung deh ya. Dan yang ketiga ada Mas Muzamil Hasbala, dai muda lulusan Institut Teknologi Bandung yang kalau Bapak Ibu searching di YouTube, wah suaranya merdu banget saat membaca Al-Qur'an. Yes. Beliau adalah pembina-pembina PPQ. Nanti ada mentor-mentornya, ada saya, ada Mr. Gu dan yang lainnya juga yang siap membersamai Bapak Ibu ya, bisa naik kelas ya. Dan semoga kita bisa totalitas membina dan tulus ikhlas. Dan persembahan dari saya ya, tolong Bapak Ibu nanti segera gabung deh ya 1,8 yang lebih cepat. Biar nanti harganya murah 1,8 ya. Nanti 180.000 dijual 250.000 ya. Dan nanti dapat 2 hadiah ini ya. Nah, ini ada lagu Mars PPQ saya ciptakan spesial buat Bapak Ibu semua ya. Dan saya nyanyinya pasti dengan penuh penghayatan karena saya nyiptain kan. Dan insya Allah ini adalah doa dan harapan kita semua.
Dan semoga bentar lagi Bapak Ibu Allah kasih rezekinya dan bergabung di komunitas PPQ, pengusaha pencinta Quran British Propolis. Boleh saya nyanyikan lagu Marsa ya? Pengusaha penghafal Al-Quran, di dadaku dipenuhi iman. Allah jadi tujuan, Rasul jadi teladan, Al-Quran menjadi panduan. Tilawah harian tak pernah ditinggalkan, murojaah penguat hafalan. Memahami arti solusi kehidupan, jadi kunci kejayaan Islam. Pengusaha penghafal Al-Quran, pengusaha penghafal Al-Quran, pengusaha penghafal Al-Quran, bersama Allah raih kemuliaan, bersama Allah raih kemuliaan. Banyak orang setelah dengar lagu saya ini ya, dan menjadi lagu Mars PPQ, banyak yang tersentuh dan kemudian langsung gabung PPQ. Semoga ini adalah jawaban dari Bapak Ibu semua saat pingin penambahan rezeki. Pingin ketemu peluang bisnis yang cocok nih, spiritnya makin kaya, makin takwa. Ya, yang pingin bisnisnya yang berkah dan syariah. Dan kita bukan MLM. Jadi kita jualan langsung, dapat keuntungan ditabung untuk jualan dan sebagainya. Kemudian bergaul dengan orang-orang soleh. Ada Dr. Amir Faisal Fat, itu S3-nya jurusan tafsir dari Pakistan. Ya, Masya Allah. Ada Habib Nabil, ada Muzamil Hasbala, dan orang-orang di sini yang fight untuk sama-sama makin kaya, makin takwa. Semoga Allah kumpulkan kita, tidak sekedar di dunia, tapi juga di jannah. Amin. Ya. Next, lanjut lagi Mas Ahmad, dilanjutkan slide-nya. Silakan, slide-nya dilanjutkan. Oke Bapak Ibu ya, jadi peluang bisnis ini ya mudah banget dijalanin karena modalnya terjangkau. Hanya 1 jutaan, 1,8 juta tepatnya ya. Terus kemudian nanti Bapak Ibu diajarin online dan offline untuk penjualannya. Profit sangat tinggi 70.000. Ingat cerita saya tadi roti ya, itu 1.000. Parfum 10.000, buku 15.000, ini 70.000. Komunitas PPQ, wah udah kurang oke apa coba ya. Dan minta doanya ya kita semua bisa bina dengan totalitas dan tulus ikhlas. Silakan Mas Evan diturunkan slide-nya. Jadi ini peluang bisnis buat Bapak Ibu. Dan sebenarnya ya, saat saya doa dulu pingin uang, lunas hutang seketika akhir bulan, itu sebenarnya Allah jawab bukan dengan kasih uang. Allah jawab dengan peluang. Makanya Mas Ipo Santosa telepon saya untuk bergabung di peluang bisnis ini. Nah, peluang ini harus jadi uang. Caranya apa? Kita berjuang, kita dagang. Dan insya Allah ini adalah solusi Bapak Ibu semua. Lunas hutang, ingin berangkat umroh ke tanah suci, dan sebagainya. Next, ini terakhir dari saya karena banyak yang bilang MLM. Kita bukan MLM ya. Silakan slide-nya, slide 9 ya. Slide 9 silakan ditampilkan Mas Ahmad. Nah, jadi ini bukan MLM Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu beli ke kita. Kemudian barangnya jadi milik Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi entrepreneur-nya, jadi business owner-nya. Silakan diturunkan ya. Jadi sebenarnya ini adalah bisnis ya beli putus. Bapak Ibu beli putus. Sebenarnya kayak gitu. Tapi kenapa nggak beli putus aja ya? Karena kita silaturahminya nggak putus. Pembinaan kita nggak putus. Mr. Go dan teman-teman PPQ yang mengajak Bapak Ibu ke sini ya, itu benar-benar serius. Gimana botolnya cepat habis. Gimana impian Bapak Ibu bisa terurus. Bapak Ibu bisa fokus jualannya dan nggak rugi. 1,8 juta yang udah dikeluarkan balik lagi bahkan dapat keuntungan. Itu komitmen kita. Makanya pembinaan nanti setiap Zoom kayak gini itu hampir tiap hari. Di grup WA apalagi. Pagi, siang, malam saya isi terus juga bersama mentor-mentor yang lain. Supaya apa? Kita tahu ilmu penjualannya. Kita siap untuk jualannya. Dan kemudian kita dapat penghasilannya. Dan biasanya kalau MLM kan keliling dunia kayak gini nggak ada. Ya. Yang ada adalah ya kita lunas hutang, bisa berangkat umroh cash ya, dan impian-impian yang terdekat. Ya. Dan ini insya Allah bisnisnya halal. Karena dari MUI-nya juga ada ya. Dari BPOM-nya juga ada, jadi kita tenang. Nah, alhamdulillah ya, segera niatkan, segera transfer minimal DP dulu ya 100.000 ya. Nanti hari Minggu segera tolong lunasin, nanti dapat hadiah 2 ini ya. Insya Allah kita semua akan jadi pemenang dalam kehidupan. Apa itu pemenang? Yang lunas hutang. Saya dulu banyak utang loh ya, tapi sekarang utang saya ada nggak? Teman-teman bisa ngeliat ya. Dan malah bukan banyak utang, banyak tabungan. Amin ya. Dan kemudian bisa umroh ke tanah suci Mekah, bahkan bisa ngumrohin pasangan kita. Amin ya. Dan yang di sini ada bapak-bapak nih ya, coba niat
ngasih uang belanja istri lebih, ya kan? Pusing kan? Karena kalau gaji itu ya mohon maaf, akhir bulan segitu-gitu aja. Nah, semoga dari bisnis ini bisa ngasih istri belanja lebih. Ibu-ibu, kalau dikasih uang belanjanya lebih, alias 2 kali lipat, setuju atau setuju banget? Ya, itu juga pemenang. Ya. Dan insya Allah yang pemenang, ya insya Allah yang siap untuk bisnis, ya bisa bergabung di bisnis British Propolis yang modelnya sangat terjangkau. Sebagai penutup, ada lagu dari Mas Ivo Santosa. Ini lagu Mars British Propolis, judulnya Sang Pemenang. Wow, ya. Dan ini saya nyanyikan sebagai penutup. Dan insya Allah bentar lagi teman-teman jadi pemenang dan selamat bergabung di keluarga besar pengusaha pecinta Quran. Inilah lagu Sang Pemenang. Aku terlahir untuk jadi pemenang, takkan pernah terfikir untuk jadi pecundang. Hanya satu yang selalu ku kenang, saat sore-sore riuh berkumandang. British Propolis, let's rock this business. British Propolis, let's do this business. Alhamdulillah, sekian materi dari saya. Udah jam 9 tepat. Terima kasih kebersamaan Bapak Ibu. Semoga ini jadi jawaban doa Bapak Ibu untuk cari komunitas yang soleh, yang siap makin kaya makin takwa, ketemu bisnis yang bagus, anti bangkrut, ya, dan alhamdulillah halal dan syar'i, dan insya Allah silaturahim kita akan terjaga. Selamat bergabung di keluarga besar PPQ, pengusaha pecinta Quran, British Propolis. Silakan Mas Ahmad untuk ditutup. Alhamdulillah, makasih banyak untuk pemateri malam ini, Mr. Jus dan Mr. Go. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa jadi jalan untuk kemudahan teman-teman yang ingin memulai bisnis. Silakan teman-teman untuk bergabung dengan yang membawakan teman-teman ke acara ini. Mungkin sekian dari Ahmad, kurang lebihnya jika ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dan Mr. Go, berkah selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Keren banget, keren banget. Ayo Ahmad, Mr. Jo. Semangat nih. Keren banget, Mister. Masya Allah. Semua izin pamit ya.